Shalom, puji Tuhan. Mari kita berkata-kata bersama-sama menyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku sembuh hari ini, aku pulih hari ini, aku diberkati Tuhan hari ini. Mujizat dari Tuhan aku terima dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita kembali, Bapak Ibu. Markus pasal 6 ayat 45 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan, mengenyangkan 5.000 laki-laki dan sisa 12 bakul, maka kemudian Yesus menyuruh para muridnya untuk naik perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara Yesus akan menyusul dengan mungkin berjalan lewat darat. Tuhan Yesus belakangan perginya karena orang banyak itu enggan untuk membubarkan diri, sehingga Tuhan Yesus harus sabar untuk menyuruh orang banyak itu pulang ke rumah masing-masing. Sebab mereka sudah kenyang, makan. Mereka nggak ingin buru-buru pulang meninggalkan Yesus. Mereka harus pulang sebab mereka masih ada dalam dunia ini. Kalau nanti di pesta abadi dalam kerajaan surga makan juga dengan Tuhan Yesus, maka kita nggak disuruh pulang sebab kita sudah ada bersama Yesus di rumah Bapa. Yang mau di rumah Bapa menikmati pesta surgawi, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian ayat 46, Markus pasal 6 setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Setelah berpisah dari muridnya, kemudian orang banyak sudah pulang ke rumah masing-masing, kemudian Yesus pergi ke bukit untuk apa? Berdoa. Yesus sibuk, banyak tugas untuk mengajar, untuk menyembuhkan, untuk melayani. Tapi dia tetap sempatkan waktunya untuk berdoa. Yesus sering berdoa. Yesus sering lama-lama berdoa. Ini menjadi dorongan buat saudara untuk kita suka berdoa seperti Tuhan Yesus yang suka berdoa. Dia pergi ke tempat sendirian untuk berdoa, berbicara dengan Allah Bapa secara pribadi. Tuhan Yesus menjadi tempat yang cocok ke bukit untuk berdoa, tempat yang tinggi, menara doa, ruang tunggu Allah untuk berdoa secara privacy. Mari kita suka berdoa, kunci pintu nggak perlu orang lain tahu doa kita kepada Tuhan. Bicara tentang doa pribadi dengan Tuhan, dengan kata-kata yang mungkin tidak bisa dikatakan dengan bahasa manusia. Haleluya. Ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Para murid sudah naik perahu, sudah ke danau, di tengah malam, sudah di tengah. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat perahu, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Berjalan di atas air, Yesus datang kepada para muridnya di danau itu dengan berjalan di atas air, dan Yesus hendak melewati mereka. Para murid mengalami kesusahan, kesukaran, persoalan, masalah di dalam danau. Di danau itu karena ada angin sakal, sehingga mereka susah payah bekerja keras untuk mendayung perahu tapi tidak maju-maju. Ini contoh kesukaran yang akan mereka hadapi ketika Kristus mengutus mereka keluar untuk mengabarkan Injil. Keadaannya seperti danau, di mana angin bertiup sangat kencang menerpa mereka, dan mereka harus mengayuh kuat-kuat, bekerja keras, berjuang tekanan, berjuang melawan arus, berjuang melawan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup mereka. Para murid harus tahu bahwa mereka akan diombang-ambingkan oleh gelombang,
mungkin dianiaya oleh musuh-musuh mereka, orang dunia yang tidak mau terima Injil. Dengan membuat mereka mengalami semuanya itu, Tuhan Yesus sedang mengajar, melatih mereka untuk menghadapi kesulitan, supaya mereka belajar, para murid belajar untuk apa? Daya tahannya kuat, tahan banting terhadap segala macam kesukaran. Nah, kita juga sering mengalami atau bagaikan kapal di tengah laut, ya, diombang-ambingkan oleh badai. Tidak selalu kita mengalami ketentraman itu, namun kita harus seperti para murid, merasa terhibur karena Tuhan Yesus kita berada di bukit surgawi dan bersyafaat, berdoa buat kita semua. Dan kemudian Kristus bermurah hati mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Tuhan bisa saja meredakan angin dari tempatnya berada dan mengutus para malaikat untuk menyelamatkan mereka. Namun Tuhan Yesus memilih menolong mereka dengan cara yang paling mempesona. Ia datang sendiri menemui mereka dengan berjalan di atas air. Dan Yesus datang tepat pada waktunya. Pada waktunya Tuhan Yesus, bukan waktu kita. Ya, kita harus sabar menantikan waktu pertolongan Tuhan. Kairosnya Tuhan itu sempurna, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, pas. Bilang sama-sama, pas. Puji Tuhan. Ia memperhatikan kita, katakan amin. Dia tidak terlelap. Bayangkan jam 3 pagi kira-kira, saat orang enak-enaknya tidur pulas, tapi Yesus terjaga dan tetap menolong para murid tepat pada waktunya. Mazmur 121 ayat 3 berkata, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Secara rohani saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Maka Tuhan kita tidak pernah terlelap. Luar biasa kasih dan kuasanya menolong kita. Dia datang dengan berjalan di atas air. Mazmur 93 ayat 4 berkata, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Dari apapun juga dalam dunia ini, Yesus Tuhan tetap lebih hebat. Tidak ada yang dapat menghalangi kunjungan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara, kepada umatnya, bila kairosnya, waktunya telah tiba. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan ketika Yesus datang menghampiri mereka, Yesus naik ke perahu, maka tenanglah diam danau itu. Awalnya mereka terkejut, tapi Yesus berkata, ayat 50, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau kita bersama dengan Yesus, tidak perlu kita takut. Seringkali akal, pikiran, angan-angan kita, khayalan kita mereka-rekakan yang menakutkan buat kita, ya. Percayalah, Yesus itu lebih besar, lebih tinggi, lebih berkuasa dari apapun juga. Jangan membuat diri kita takut oleh karena pikiran-pikiran kita sendiri. Yesus ada, maka kita harus bersuka cita. Tenanglah, aku ini, kata Tuhan, jangan takut. Bilang kanan kiri, jangan takut. Yesus lebih besar dari persoalan masalah kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, menolong kita, maka bersukacitalah, maka bergembiralah, dan jangan takut. Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, ayat 51, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Wow, mujizat demi mujizat Tuhan Yesus kerjakan dengan ajaib, membuat para murid tercengang dan bingung. Luar biasa. Mereka belum paham sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah, yang sanggup, yang mampu membuat mujizat yang sangat-sangat hebat. Dan ketika mereka didatangi dan Yesus masuk ke perahu mereka, seketika tenanglah, redalah angin itu, angin sakal itu berhenti. Markus pasal 4, 2 pasal sebelumnya, peristiwa yang sama, mereka terperangkap badai. Dan kemudian ia berkata, ia bangun dari tidur dan menghardik
angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Tapi di ayat ini, di pasal 6 ini, Yesus gak ngomong apa-apa. Tapi begitu ia naik ke perahu, tenanglah, diamlah, danau itu, angin sakal itu. Dimensi yang baru, berkat yang baru. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana ia membuat mujizat. Dengan cara yang baru yang membuat kita terheran-heran, terkagum-kagum. Dimensi baru, berkat yang baru. Dulu mesti mengadik, sekarang nggak perlu karena Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Walaupun kita tidak mendengar ada perintah diberikan, kemudian tiba-tiba angin berhenti, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Yesus tetap ada dalam perahu kita dan perintahnya sudah diberitakan, sudah dikatakan tanpa kita sadari. Ketika kita ada dalam kerajaan surga bersama Yesus, angin badai itu tidak akan ada lagi. Karena di surga adanya adalah damai, sejahtera, sukacita yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Terimalah mujizat, terimalah mujizat, terimalah mujizat. Amin.